Bagaimana sih pada umumnya orang-orang itu belajar Al-Quran tuh seperti apa begitu Ustaz? Ya, kalau kita lihat ya pada umumnya kan orang itu belajar Al-Quran itu yang kita tahu ya pertama belajar baca dari huruf hijaiyah, terus kemudian udah bisa baca, udah merasa cukup, mohon maaf nih ya, udah bisa baca, udah merasa cukup. Padahal setelah kita, jadi dalam belajar Al-Quran itu ada 3 prosesnya. Yang pertama tadi belajar membaca, artinya mengenal huruf hijaiyah sampai akhirnya bisa baca. Yang kedua, setelah bisa baca, bagaimana kita berusaha belajar untuk memahami. Jadi jangan cuma hanya bisa baca, tapi harus memahami, karena ini adalah petunjuk kita. Ibarat kata kita dikasih peta, tapi nggak tahu cara pakai peta ini gimana, ya sia-sia dong peta itu. Tidak akan bermanfaat banyak, hanya jadi pajangan, hanya jadi hiasan. Akhirnya apa? Ya manfaatnya nggak banyak. Padahal Al-Quran ada segala sumber dari berbagai macam sumber informasi. Mau nyari apa di situ ada Al-Quran. Artinya apa? Setelah kita bisa baca, harus kita punya tekad untuk memahaminya. Nah, baru setelah kita memahaminya, kita berusaha untuk menghafalnya, ya kan? Nah, jadi setelah bisa baca, memahaminya, menghafalnya, atau boleh sudah bisa baca, menghafalnya, memahaminya. Jadi itu urutannya bebas gitu kan? Yang penting bukan hanya sekedar hafal, tapi memahami. Supaya apa? Supaya Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk hidup kita. Ini kan petunjuk dari Allah. Ya kan, artinya apa? Tadi misalnya dari kita ada yang berusaha untuk menghafal Quran. Misalnya ada yang berpikir, saya kan usianya udah 50 tahun, saya udah 50 tahun misalnya. Ini kira-kira kalau secara logika otak kiri, Kang Huda, orang ini akan merasa kesulitan nggak? Akan mengalami banyak kendala nggak? Karena hitung-hitungan usia saya sudah 50 tahun, apa iya saya masih bisa? Usia saya apalagi udah 70 tahun, apa ya saya masih bisa baca ngapal Quran. Udah gitu saya nih belum bisa baca Quran, apa ya saya bisa menghafal cepat. Ini kan semua logika-logika manusia nih. Nah, tapi kalau kita memahami bagaimana otak itu bekerja, otak kiri itu bagaimana kerjanya, otak kanan bagaimana itu kerjanya, itu ternyata Kang Huda itu ada solusinya. Jadi buat orang yang belum bisa baca Quran nih, mau anak-anak, mau orang tua, ada cara cepat untuk bisa membaca Al-Quran. Sehari insya Allah bisa baca. Nah, tapi intinya apa? Intinya ada cara untuk orang ya yang tadi ya misalnya udah usianya lumayan gitu ya, tapi belum bisa baca Quran, malu belajar kan? Malu belajar, malu ngaji, malu karena usianya udah lumayan sepuh gitu. Dengan metode ini saya yakin insya Allah satu hari Anda bisa baca Quran. Nah, terus yang kedua bagaimana kita bisa memahami nih? Saya juga punya metode bagaimana belajar bahasa Arab dengan cepat. Belajar bahasa Arab dengan cepat untuk memahami Al-Quran. Saya juga insya Allah